Macam ada doa lah macam nak ada kawan kan. Tapi kalau negara ke apa semua, tiba-tiba hari dah dia. Lepas tu you're the Kazakh girl? Oh my god. V, ketika lo sendiri yang Indo, di Seko Malaysian. Saya sama anak saya sampai sekarang itu tertegun. Ya, syukur alhamdulillah. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dilancarkan hari ini, yang pastinya selalu tetap semangat ya. Video kali ini ada seorang orang Indonesia dan orang Malaysia dipertemukan melalui media sosial dan akhirnya mereka kenal satu sama lain dan bersahabat ya. Nanti mereka akan bagi tahu awal perjumpaan Malaysia dan Indonesia berjumpa gitu. Oke, so gimana ceritanya mereka boleh kenal melalui media sosial ya. Tapi sekarang sudah canggih lah ya. Apapun boleh kita tap-tap saja gitu, chat-chat saja. Sudah. Lagi ada ini nanti wanita daripada Kazakhstan. Nah, kata di sini, why are people in Malaysia so kind? Nah, kira-kira apa yang membuat dia boleh berkata macam tu? So, nanti kita saksikan saja video ini sampai akhir ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tanda subscribe-nya, tanda kalian support Sari. Terima kasih. Mari kita ke videonya. Cium. Saya nak memperkenalkan kawan saya, Akila daripada Indonesia. Alright, macam mana kita orang boleh kenal? Sangat kelakar. Kita kenal awal lewat TikTok. Ya, TikTok guys. Video saya FYP dekat TikTok dia. Lepas tu DM. Tapi pakai fake account macam fake tu. account. Comel ya. Tak tahu macam mana Mira boleh reply, tanya khabar macam tu Ya. Lepas tu macam macam ada doa lah macam nak ada kawan kan. Tapi kalau negara ke apa semua, tiba-tiba hari dah dia. Lepas tu dia cakap, ayolah datang ke Jogja. Dia kata, kita ni pantang dia ajak. Langsung. Lepas tu macam dah halal nak jumpa Kariska kan. Sebab Kariska dah pernah jumpa kat Madinah, singgah Jakarta. Lepas tu pergi jumpa Jogja. Nak ke Jogja tu ambil perjalanan 7 jam kan. 7 jam. Tapi tak tahu, maksudnya tak tahu orang ni macam mana, rupanya macam mana. Betul ya. Maksudnya wujud tak wujud Datang ni. ke sana. Datang ke sekarang ni memang berserah ke Allah je. Dah lah waktu tu Mira pergi Indonesia tu seorang. Sebab Kariska kata, betul ke nak jumpa kawan, nak jumpa teman ni? Betul tak teman itu? Sebab tak pernah jumpa kan? Bisa je kan dia tipu. Macam tu bisa kan kena dia jahat tipu. macam tu. Tapi itulah nama jodoh kan. Masya Allah. Ada je Allah bukakan jalan, Allah bukakan hati macam tu. Ya. Padahal kan kalau dipikir-pikir lah, kenapa Emira balas fake account macam tu kan? Betul. Padahal tak jelas ni siapa ni orang yang apa Betul. bisa sampai ke Indo macam tu. Tapi balik lagi lah, Allah beri kita jodoh, berjumpa, bersahabat. InsyaAllah semoga Allah jaga dan Allah rawat persahabatan. Wow, amin. Dan, tahun lalu 2023 Emira datang ke Indo temuin Kila. Alhamdulillah tahun ini 2024 Kila datang ke Malaysia. Buat silaturahim ke rumah Emira. saya. InsyaAllah. Di Pahang tau datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Perkenalan mereka Malaysia dan juga Indonesia. Tadi awalnya kakak yang daripada Malaysia itu datang dia cukup berani juga ya, seorang-seorang tanpa dia tahu orang Indonesia itu siapa sebelumnya. Mana tahu kan, kita tak tahu, bersangka-sangka. Tapi akhirnya mereka dipertemukan di Indonesia. Nah, kembalilah ya kan, sudah datang ke Indonesia, datanglah pula kawannya ke Malaysia. So, sekarang mereka menjalin persahabatan ya. Wow, itu tadi ya teman-teman. Daripada orang Kazakhstan, tadi dikatakannya, why are people in Malaysia so kind? Oke, kira-kira apa yang dirasakannya, tapi bahasanya ini mungkin kita tak faham ya. Ataupun teman-teman yang faham bahasa Kazakhstan, bolehlah ya bagi komentarnya apa yang mereka katakan ini. So, mari kita tonton video ini.
Cium. Курбатым қазір бірнеше күнге ғана и на долгий срок нужно брать. You're the Kazakh girl? Oh my god! I follow you. Wait, I want to take picture with you. Oh yeah. Okay. Oh my god. Oh my god. Secomel. I was just watching your story. Oh really? Now? Yeah. Она, оказывается, прикиньте, я сейчас только что гуляю. Thank you. Қазір ғана мен сторис салдым. Угадайте, куда я летела? Жанну. И буквально всего лишь полчаса назад. И она... Where are you from? From Malaysia. Капец, я вот просто так шла, короче, үйге қарай бара жатқанмын ғой, все, қайтайын болды тамақ алдым деп. И она только что посмотрела мои сторис и узнала меня. You're so cute. You're so beautiful. Nah, itu tadi ya, dia dijumpakan oleh seorang orang gadis Malaysia ya. Nah, tapi tak paham tadi dikatakannya karena dia bahasa Kazakhstan kan. Kalau Inggris boleh kita paham. Ada yang boleh terjemahkan, bagi komentar kalian ya. Oke, next kita lanjut. POV, ketika lo sendiri yang Indo, di Seko Malaysia. Apa cantik korang. Dia kayaknya mak dia yang excited gila. Orang Kelantan cakap Secure ke? bukan insecure. Kalau macam lelaki kan, kalau dia cakap kan, Mana? dia terus lembut. Kan? Suara dia terus lembut. Kau tengok macam abang-abang gitu cakap. Tak payah cakap abang-abang lah. My boyfriend cakap You jadi tak, even muka garang ni, muka gangster ni, suara terus buat apa dah? Dia tu. Oh, mesti merasa orang Thailand pun cakap lembut, betul tak? Betul. Bila aku tak tahu Kenapa ya lidah dia terus jadi pasal dengan kita pun rasa lembut hati, berbunga, rasa lembutnya. tak adalah aku lembut hati. Tak, Kadang-kadang yang pahal juga. suka dengan orang cakap lembutnya bahasa. Aku suka lembut bahasa. Dia macam Nah, itu katanya ya, ketika lo sendiri yang Indonesia di circle teman-teman yang Malaysia. Oke. Sebabkan mungkin dia ada juga beberapa kata yang tak tahu ataupun dia terasa cepat gitu ya. Dia boleh diam saja ya. Terkadang kalau orang Malaysia ataupun berkumpul sesama perempuan macam itu, mereka ada terkeluar logat-logat daripada negeri mereka. Macam ada orang Melayu gunakan dicampurnya dengan logat Kelantan, logat-logat daripada negeri yang lainnya. Kadang kita orang Indonesia hanya tahu bahasa Melayu yang biasa saja kan. Tapi kalau dicampurnya dengan aksen daripada negeri lainnya itu kita confuse sendiri. Nah, ternyata baik-baik belaka ya. Nah, kali ini ada video selanjutnya. Ini katanya banyak orang baik di Malaysia. Nah, beliau ini juga seorang cigu Indonesia yang bekerja di Malaysia ini sebagai guru ya. Dia akan menceritakan katanya dia jumpa orang-orang baik yang ada di sini. Oke, seperti apa cerita pengalamannya? So, mari kita tonton video ini. Cium. Assalamualaikum. Selama hidup di Malaysia kurang lebih 20 tahun, banyak sekali saya menemukan orang-orang baik. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan pengalaman saya bertemu dengan orang-orang baik di Malaysia. Nomor 1, saya diberi mobil oleh orang. Suatu ketika saya sedang ngobrol sama istri saya karena anak saya yang pertama sudah mau masuk ke perguruan tinggi. Saya dan istri memikirkan anak kita nanti kuliah naik kendaraan apa, karena pada saat itu diterima di UKM. Nah, keesokan harinya saya mengajar. Ketika saya mengajar di kelas, istri saya telepon, ya mau mobil nggak? Ya spontan. Saya juga bilang, ya mau dong. Ini ada orang mau ngasih mobil, katanya begitu. Oh ya, siapa? Ini. Gitu. Ternyata betul, saya dikasih mobil kancil dan akhirnya dipakai oleh anak saya kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Suatu ketika saya dan anak saya pertama, ketika itu dia masih SMA, sedang belajar mengganti ban mobil di parkir di apartemen saya. Saya lagi enak duduk berdua mengambil atau mencopot ban mobil dari tempatnya. Ternyata kemudian tidak lama ada orang Chinese, ya, Malaysia datang menghampiri. Dia langsung tanya, tukar tayar bang? Saya bilang iya gitu. Tanpa permisi, tanpa apa, dia langsung mengambil tayar itu lalu kemudian memasangnya sampai selesai. Saya pun bingung, saya nggak minta tolong padahal. Saya tanya, abang duduk sini? Iya. Sudah berapa lama? 6 tahun katanya. Itu kereta saya, kereta dia Mers, atau orang Indonesia menyebut Mercy. Dia Chinese, masih sangat muda, mungkin sekitar umur 30 tahun gitu. Saya sama anak saya sampai sekarang itu tertegun. Loh, gimana sih maksudnya orang ini? Saya kan mau belajar kok malah dia tolong. Ya, syukur alhamdulillah. Yang ketiga, saya pernah berdua dengan istri saya jalan-jalan ke Pantai Morib di Selangor, ya, di Selangor, cukup jauh, perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Kuala Lumpur. Nah, ketika saya selesai jalan-jalan di pantai itu, saya masuk ke mobil, saya starter mobil itu tidak bisa hidup. Hari itu adalah hari Minggu. Saya tanya ke orang-orang yang berjualan di situ, tahu nggak nomor teleponnya orang yang bisa menolong saya? Dikasihlah 1 nomor. Nah, kemudian datanglah tidak lama kemudian, ya agak lama sih karena ketika saya telepon, sorry bang, saya sibuk, saya mengantar istri saya kalau nggak salah ke pasar gitu kalau nggak salah. Akhirnya 1 jam kemudian dia datang. Ternyata yang datang adalah anak muda, orang Malaysia, Melayu, sangat muda dengan anaknya yang masih kecil. Dia tanya, kenapa bang? Ini tak boleh start. Akhirnya dia periksa, oh ini baterai habis bang. Lalu, kena macam mana? Nah, ketika itu dia tolong untuk jumper ya. Terus ditunjukkan tempat tukar baterai. Nah, ketika itu saya kasih duit, dia tidak mau. Wah, sama sekali tidak mau. Saya ya? paksa pun dia tidak mau. Malah ketika saya balik untuk mencari kedai baterai itu, dia yang mengantar. Dia cakap dekat sih bang sini. Ternyata jauh guys, jauh banget, dan dia mengantar. Luar biasa. Tahu nggak? Dalam doa saya, anak ini selalu saya doakan. Serius. Karena saya merasa luar biasa dengan orang ini. Yang keempat, kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya ada bisnis kargo antar barang ke Indonesia. Suatu ketika saya harus mengantar kotak itu ke daerah Bukit Jalil, dan saya sedang mencari tempat yang saya tuju. Saya bingung, akhirnya saya tanya pada seseorang, dia sedang makan di kedai mama. Nah, di situ ada anak muda Chinese dengan istrinya. Saya tanya, bang, tahu alamat ini tak? Dia berdiri, dia menunjukkan, abang terus saja ke depan, nanti ada belok kanan, ikut belok kanan, udah jumpa. Akhirnya saya masuk mobil, baru saja saya berangkat, dia lari menemui saya. Lari? Dia bilang, bang, abang putar saja sini, lebih dekat. Nanti abang belok kiri, udah sampai. Itu saya merasa, orang ini padahal di sana pun nggak salah. Sampai dia lari, ya agar saya bisa mendapatkan jalan yang cepat. Bagi saya ini luar biasa. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya masih banyak. Dalam video ini yang terakhir. Suatu ketika saya sakit, memerlukan banyak duit. Kurang lebih ketika itu 60.000. Nah, saya di cover oleh asuransi. Ternyata asuransi hanya mengcover 50.000. Berarti saya kurang 11.000. Saya dan istri pun bingung.
besok harus keluar rumah sakit dekat rumah sini aja, Jalan Tun Razak. Apa yang terjadi? Mulai malam sampai keesokan harinya, banyak orang datang menjenguk saya di rumah sakit. Ada yang membawa uang 1.000, ada yang membawa 800, ada yang membawa 500, dan yang paling banyak adalah ada yang sampai memberi saya uang 2.000 ringgit. Luar biasa. Dan uang 11.000 yang harus saya bayarkan kepada rumah sakit atau hospital tertutup. Hari itu juga saya bisa keluar dari rumah sakit. Luar biasa. Dan orang-orang ini dalam doa saya selalu saya sebut, mudah-mudahan mereka hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Nah, ternyata di dunia ini masih banyak sekali orang baik. Siapa bilang kalau dunia ini penuh dengan orang jahat? Tidak. Hanya saja orang-orang baik ini nggak mau menampakkan dirinya kalau dia orang baik. Saran saya, wahai orang baik, keluarlah. Dunia ini harus dipenuhi oleh orang-orang baik, sehingga kejahatan tertutupi oleh orang baik. Mudah-mudahan kita semua selalu bertemu dengan orang-orang baik. Amin. Dan tentu saja kita harus menjadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Teman, nah itu tadi ya beberapa hal yang Bapak ini tuh rasakan terjumpa dengan orang-orang baik di Malaysia ini. Nah, Sari juga macam itu juga yang Sari rasakan ya. Terkadang ya teman-teman, perbuatan ataupun pertolongan orang lain itu orang itu rasa macam biasa saja ataupun kecil saja. Tapi orang yang menerima pertolongan itu merasa sangat thankful gitu ya, berterima kasih ya, sangat tertolong dengan bantuan sekecil apapun daripada si penolong itu. Nah, kalau contohnya Sehari pun hal-hal kecil yang paling kita ingat ya, contohnya Sehari itu hari waktu pagi-pagi beli nasi lemak gitu ya, lepas ada orang yang belanja makan, belikan itu nasi lemak. Nah itu Sari ingat juga sampai sekarang. Macam itu hari juga Sari bawa kereta terhabis minyak ya dekat tepi jalan. Kemana lagi ya kan, pump station dekat sana agak jauh sedikit. Nah tiba-tiba ada seorang motor menepi. Kenapa Moy? Ditanya macam tu. Lepas Sari cakap lah, minyaknya habis gitu ya. Oke, dan lalu dia cepat-cepat bergegas membeli minyak tadi itu langsung ke pump station sana. Sari bagi duit pun dicakap nanti-nanti saja, tak apa katanya. So dia datang balik ya setelah dia membeli itu minyak, dia meletakkan, tolongkan, dan Sari bagi uang minyaknya tadi, dan juga Sari mau bagilah sedikit ya kan. Mestilah kita ada juga rasa berterima kasih gitu. Dia tak mau teman-teman, dia hanya menerima uang kita itu, uang minyak itu saja. Macam dia isi macam 50, kita bayar 50 saja. Kita bayar lebih pun dia cakap tak apa. Saya pun cakap, tak apa bang. Lepas saling tak apa. Dan katanya saya ikhlas menolong gitu teman-teman. Oke, so itu tadi ya teman-teman. Jadilah kita penolong bagi keadaan yang memerlukan di sekeliling kita ya. Karena mereka-mereka yang perlu pertolongan, yang memerlukan kita juga. Kecil apapun, kita pikir kecil, tapi bagi orang lain yang menerima pertolongan itu, mereka sangat luar biasa, bersyukur ya. Gitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bagaimana pandangan kalian atas video yang tadi? Boleh bagi komentarnya dekat ruang komen dekat bawah. Bye.